Kita datang kepada Tuhan dan cuma bilang gini, Tuhan, tolong aku Tuhan, hutangku banyak Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan, orang itu gini-gini buat aku berhutang, aku ditipu Tuhan. Mengadulah kepada Tuhan. Ketakutan itu bisa diredam dengan sebuah kepercayaan diri, semua harus dilatih. Caranya apa? Berdoa saja nggak cukup. Harus punya iman. Iman itu dianukan dengan perbuatan. Tetapi perbuatan itu pun harus yang dilatih. Nah, sama halnya. Nah, karena dia nggak mau, dia nggak mau kan. Ya udahlah kalau gitu. Nah, inilah kesalahan aku. Ya, pada saat kita tidak taat sama Tuhan, Tuhan ambil lebih banyak. Bisa gak lu tuh jangan ngeluh. Even di depan mata lu ada batu sandungan, tapi jangan kau keluhkan. Katakan, Tuhan thank you Tuhan ada batu sandungan ini, tapi aku bisa lalui ini. Tuhan makasih Tuhan, berkat-Mu walaupun cuma sedikit, tapi aku mengucap syukur. Itu gitu loh. Nah, Ngopi di Teras bareng Rian. 2021 itu yang parah-parahnya, tapi nggak di rumah sakit kan? Kalau sudah itu. Karena aku kan sendirian punya anak. Kalau aku ke rumah sakit itu udah pasti aku Ketika itu anak umur berapa? Si Marvel tuh 2021 12 mungkin ya? 12. 11 lah. 11 masih SD kelas 6. Dan nggak bisa ninggalin makanya. Ya akhirnya kita dua-dua kena pastinya karena efeknya ke aku banget kan. Cuma kan aku nggak mau dites karena kalau kita dites otomatis harus masuk rumah sakit. Udah pasti kita suruh isoman di mana? Gimana sih itu rumah sakit? Wisma Atlet tuh. Atlet. Wah aku nggak mau. Nah kebetulan kan karena saya punya teman dokter kan, dia udah tahu. Lu COVID, nggak usah kemana-mana, isolasi di rumah sendiri. Isoman gitu. Iya karena kalau misalnya ini lu PCR, lu ketahuan kena itu harus bawa sana. Langsung connection kan. Oh nggak mau dong. Yang ada satu ninggalin anak, kedua belum tentu gue selamat. Iya, di sana kan banyak yang sakit juga kan. Pulangnya tambah mati. orang pulang bisa di kantong mayat ketika itu. Gitulah, itu alasannya. Nah, sembuh nih dari situ. Masuklah ke bulan Mei, itu parah banget tuh. Jadi lagi saking parahnya itu, satu malam saya tuh menangis, merajuk kepada Tuhan. Untuk saya bilang, Tuhan tolong Tuhan saya sakit banget gitu. Dan kebayangnya kita mau selesai, mau mati. Saya cuma bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan, Tuhan tolong Tuhan ampuni saya Tuhan, jangan ambil nyawaku Tuhan, tolong Tuhan. Karena anak-anakku masih kecil, kan saya pisah sama bapaknya, anak-anak masih kecil. Dan si kecil anakku yang kedua itu baru tak temukan lagi di bulan Maret 2021. Setelah 5 tahun lebih saya tidak bisa bersama dia. Umur berapa berarti yang kecil? Waktu dia diambil itu TK 5 tahun setengah. Dan saya dapatkan dia usia 10 tahun 11 mau 10 tahun setengah. Ya, mau 11 tahun. Kalau yang gede waktu itu? Pokoknya dia beda jaraknya 4 tahun. 4 tahun ya. Jadi anak ini kan 5 tahun lebih tidak sama saya. Saya pokoknya punya masalah juga itu aku bilang tadi tuh. Baru bersama sebentar. Baru bersama masa aku udah lewat. Iya, jadi aku takut. Tahu gak waktu aku menangis dan merajuk sama Tuhan takut mati ya. Aku di kamar aja sendiri, anak-anakku di bawah. Tuhan bilang apa? Nyala kau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Kasar ya. Itu firmannya ada kan? Iya. Itu jelas ya. Itu gambaran buat kita yang nakal, bandel. Tuhan bilang apa? Pakai nama Yesus, jual-jual nama Yesus. Tuhan bilang apa? Pergilah kau, aku tidak kenal engkau, hai kamu pembuat kejahatan. Waktu Tuhan bilang, pergilah kau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Waktu aku merajuk dan menangis, aku cuma bilang gini, kebayang, aku gak ngomong, tapi bayanganku gini, kalau Tuhan bilang tidak mengenal aku, seandainya malam itu aku selesai, kemana aku pulang? Gak ada tempat pulang. Iya dong, ke surga? Enggak, orang Tuhan bilang gak kenal aku. Berarti pada saat bilang Tuhan gak kenal aku, malaikat menunggu surga cuma bilang gini, siapa kamu Lucy? Oh Lucy, kamu tidak ada di dalam buku catatan Tuhan. Ya kan? Wah nangis dong aku malam itu. Wah teriak, Tuhan tolong, Tuhan ampun ya. Tuhan gak ngomong apa-apa. Diem. Sepanjang malam itu. Ya. Abis dia ngomong diam dulu. Diam dia lama. Merajuk, Tuhan tolong. Pokoknya merajuk menyesali semua apa yang kulakukan. Nah ini dia satu kata yang momen Tuhan tunggu dari mulutku. Dan dari mulut kamu semua. Tuhan bilang aku bilang apa? Aku bilang, Tuhan apa yang harus kulakukan untuk menyenangkan hatimu tuh? Tuhan tuh cuma butuh kamu ngomong gitu anak-anak. Untuk menyenangkan hatimu. Tuhan. Baru Tuhan ngomong lagi. Tuhan bilang apa? Aku mau kamu menyaksikan kebaikan yang telah kulakukan dalam hidupmu. Aku bilang, yes Tuhan aku mau. Nah,
Aku nggak mikir apapun, aku cuma bilang, yes Tuhan, aku mau. Tapi, manusia suka ada tapi. Aku bilang, tapi Tuhan, kan gereja tutup. Saya bilang, tapi Masih Tuhan kan aja. itu manusia. Masih nawar Tapi terus. Tuhan kan gereja tutup. Tuhan bilang apa? YouTube. Cuman satu kata, YouTube. Flashback. Di COVID pertama, Tuhan perlihatkan aku sebuah YouTube. Kesaksian seorang wanita dari Islam ke Kristen. Yang lewat anaknya, kalau si yang nunjukin itu. Seorang anak-anak bisa tunjukkan itu. Tuhan tuh selalu pakai siapapun. Tuhan udah ngomong loh saat itu. Tapi gue bilang, gak mau Tuhan. Nanti gue gak dapat kerjaan. Ya, nanti aku gak. Kekhawatiran masih ada. Khawatirnya besar. Sangat besar. Makanya di tahun 2021 ini Tuhan bilangnya apa? YouTube. Karena udah diperlihatkan dulu di sini apa dia Tuhan kita. Itulah dasarnya Tuhan kita. Makanya aduh Tuhan Yesus luar biasa. Jadi adik-adikku dan semua saudara-saudaraku di dalam satu iman Kristen, gak perlu khawatir apapun masalahmu, apapun penderitaanmu, apapun pergumulanmu, jangan kamu khawatir. Karena apa? Karena Tuhan sudah merencanakan semua hidupmu. Karena perencanaan Tuhan akan hidup kamu semua, hidup kita semua anak-anak Tuhan adalah rencana indah penuh damai sejahtera. Itu perencana Tuhan. Tenang, iblis cuma punya satu rencana. Apa rencananya? Menggagalkan rencana Tuhan. Itu semua. Iblis cuma punya satu rencana. Kadang-kadang manusia suka takut sama iblis. Karena apa? Karena kadang-kadang manusia udah lebih daripada iblis. Betul. Sebenarnya juga ada 365 kali jangan takut di Alkitab. Jadi kalau 365 kali di Alkitab berarti kan mestinya dalam setahun kan jangan takut terus kan. Tapi kita masih takut. Karena manusiawi. Jadi manusia itu karena hidupnya diawali dari dosa. Dosa asal ya. Makanya ada rasa takut. Waktu Adam dan Hawa tahu dia melakukan dosa, makanya ada rasa takut. Kutuk itulah, ketakutan itulah yang ada di dalam diri manusia, setiap manusia. Dalam gen manusia. Gennya. Nah, tapi bagaimana kita untuk tidak bisa takut? Berlatih. Semua kan harus berlatih. Kamu bisa pintar harus berlatih. Dan ketakutan itu bisa diredam dengan sebuah kepercayaan diri. Semua harus dilatih. Caranya apa? Berdoa saja nggak cukup. Harus punya iman. Iman itu dianukan dengan perbuatan. Tetapi perbuatan itu pun harus yang dilatih. Nah, sama halnya seperti kita melatih diri kita disiplin untuk bersama Tuhan, itu kan perlu latihan. Ya kan? Nah, pelatihan kita terhadap iman kita berarti harus hari lepas hari, menit demi menit untuk kita lakukan hal yang positif. Terhadap apa? Terhadap semua rencana Tuhan. Mulai dari bangun pagi. Bagaimana cara kalau kita tuh bangun pagi, kalau kita bangun pagi memikirkan masalah yang kita hadapi, maka itu akan terjadi. Tapi beda halnya pada saat kita bangun pagi, kita latih pikiran kita latih hidup kita latih semuanya. Bukan cuma bukan perbuatan, harus ada perkataan. Contoh, waktu kita bangun pagi, kita cuma bilang gini, Tuhan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Waktu kamu merasa terpuruk, utang banyak di mana-mana, cuma bilang gini, Tuhan, aku tahu, aku mengenali permasalahanku, aku mengenali Tuhan masalah besarku Tuhan, utang-utangku ini, aku kenali ini semua salahku dan dosaku Tuhan Yesus. Tapi Tuhan, aku serahkan seluruh masalahku dan aku letakkan di bawah kaki salibmu, Tuhan. Apa permasalahan kita? Katakan. Nah, aku tuh sekarang, dan aku juga melatih buat teman-teman semua, kalau bangun pagi pertama ucapkan terima kasih. Minimal 7 kali deh minta terima kasih. Bilang iya, minimal 7 kali. Terima kasih, jangan gitu. Terima kasih Tuhan. Tarik napas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kenapa aku bilang tarik napas dan hembuskan napas? Karena itu pun ada di dalam Alkitab tentang tarik napas dan hembuskan napas. Waktu Tuhan Yesus ada di kaki gunung dan dia sedang berdoa, Yesus menarik napas. Lalu dia menghembuskan dan berkata, Ephata, terbukalah. Jadi situlah aku, jadi hembusan. Makanya ada orang yang, apa sih namanya tuh? Bukan somebody, namanya apa?
namanya apa? Yang meditasi. Meditasi. Itu boleh. Hmm. Banyak kan orang Kristen nggak boleh meditasi. Yang nggak boleh meditasinya kau pakai lalu kosong hidupmu. Lalu kosong dalam meditasi itu yang nggak boleh. Tapi meditasinya yang kita ambil adalah teknik pola nafas, ambil nafas, keluar nafas. Gitu. Lalu saat kita sudah mengucapkan terima kasih dan doa, nah ini dia, menjadi orang Kristen itu nggak ada waktu khusus untuk berdoa, sayang. Jadi kapan berdoanya? Setiap hembusan nafasmu itu adalah doamu. Hidup ya doa. Hidup apapun adalah harus ingat. Tiap detik harus ingat juga. Kita lagi ngerjain Tuhan, kau baik Tuhan Yesus, terima kasih. Even kamu lagi nyetir, kuasamu Tuhan Yesus sempurna, thank you Jesus. Makanya kalau tadi kamu dengar, kok bisa ya dialog dengan Tuhan? Mana aku tahu. Tadi makan aja juga otomatis. Ya kan? Jadi maksud saya gini, apakah selalu Tuhan ngomong? Enggak juga sih. Tuhan tuh enggak yang sembarangan berbicara loh. Dia akan berbicara di saat memang dia perlukan. Ya, kayak tadi kalau sih ngomong bolak-balik kan, ketika Yesus ngomongnya kan cuman sepatah, 2 patah kata, tapi nggak bisa ditolak. Ya, karena ciri-ciri Tuhan yang berbicara tidak bertele-tele, to the point, dan jelas sasarannya, itu Tuhan kalau ngomong. Tapi kalau misalnya sudah mulai aneh-aneh, itu bukan Tuhan. Jadi membedakannya gitu ya. Dong, makanya gini, bagaimana kita tahu kalau itu Tuhan yang ngomong gitu. Atau suara hati atau suara dari lain-lain. Karena gini kan ada saat Tuhan berbicara melalui Roh Kudus, itu tidak kedengaran di sini saya. Betul. Itu Roh Kudus. Roh Kudus itu, makanya saya bilang tadi pernapasan itu kan roh. Roh Kudus itu akan berbicara lewat roh kita. Nah, cara berdoa, makanya Tuhan berfirman dalam firman-Nya berkata begini, berdoalah dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran itu. Rohnya roh kita, kebenarannya roh Tuhan. Dipadukan. Ya bukan dipadukan, emang selayaknya kita nih roh. Makanya kalau dalam karismatik ada bahasa karena roh. Terkoneksi itu ya. Kalau dalam karismatik ada bahasa roh. Kalau di dalam ini juga ada bahasa lain, itu maksudnya bahasa roh. Nah, bahasa roh ini roh kita pribadi dengan roh Tuhan Yesus untuk kita undang dalam hadiratnya Tuhan, dalam doanya kita gitu loh. Seperti itu. Makanya berdoalah dalam roh dan kebenaran. Lalu yang berikutnya, berdoalah seperti engkau telah menerimanya. Berdoalah seperti engkau telah menerimanya. Ada firman-Nya. Kadang-kadang aku lupa ayat. Berdoalah seperti engkau telah menerimanya. Maksudnya waktu semua permasalahan yang kita hadapi dan kita berdoa, jangan berdoa seperti pengemis kepada Tuhan. Kita bukan pengemis loh. Kita warga kerajaan Allah, anak kesayangannya. Kita harus miskin di hadapan Allah, tapi bukan pengemis. Miskinnya tuh miskin apa? Enggak. Jadi gini, aku nggak setuju. Kita harus miskin di hadapan. Enggak sih, lebih kepada enggak. Aku nggak setuju dengan kata-kata itu, karena kita tuh kaya di hadapan Tuhan dan kita pemilik dari surga dan ini. Nah, maksudnya kita nggak boleh minta seperti pengemis gini. Banyak orang berdoa karena minta sesuatu. Karena sesuai keinginannya. Kan kalau minta kan berarti sesuai dengan keinginan dia. Pernahkah dia berdoa begini? Tuhan, kok maunya apa sih? Jarang kan? Ganti doamu dengan maunya Tuhan. Contoh. Kamu dikasih contoh. Kamu mau berdoa apa misalnya? Hujan. Tentang hujan yang gampang. Hujan kok diminta sih? Enggak, maksudnya biar kan biasa kalau kita wah ya hujan nih, enggak apa aja hujan kan gitu kan. Oke. Kalau hujan itu kan tentang cuaca, ya kan? Kalau cuaca itu kan kita bisa melihat ini sebentar lagi hujan atau tidak gitu kan. Itu kan berarti hal yang apa ya? Tidak mendasar kepada sebuah permasalahan sebenarnya. Contoh kecil hutang. Hutang. Ya kan, hutang. Kita datang kepada Tuhan dan cuma bilang gini, Tuhan, tolong aku Tuhan, hutangku banyak Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan, orang itu gini-gini buat aku berhutang, aku ditipu Tuhan. Mengadulah kepada Tuhan. Bagaimana nih Tuhan Yesus, tadi Tuhan, tolonglah Tuhan, selesaikan hutangku Tuhan, tolonglah Tuhan, selesaikan hutangku, banyak gitu kan? Selesaikan mintanya. Iya dong, pasti. Karena banyak orang yang minta, kalau sih, aku kan juga ada satu sebutan namaku Lidi ya. Kali Lidi, tolong dong doain aku biar hutang-hutangku beres. Aku suka malas tuh doain orang itu. Ayo kita berdoa bareng, gue ajarin. Selasa itu kau harus berdoa sendiri. Terus bukan berarti gue gak punya utang, ada Bo. Aku ada utang, tapi berusaha jangan utang sama manusia ya. Utang sama bank boleh ya. Oke. Nah, waktu kita berdoa untuk hutang-hutang kita, katakan demikian. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hutang-hutangku telah terbayar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan.
Semua hutang-hutang yang kujalani Tuhan ampuni. Nah ingat, hutang itu dosa. Waktu kita tidak bisa selesaikan itu menjadi dosa. Makanya kita minta ampun dulu kepada Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan. Aku berhutang begini, tapi kau tahu hutangku buat apa. Kan Tuhan tahu. Kalau kita berhutang buat apa tahu dong. Jangan kau berhutang buat judi, slot, Ya, itu datang nggak kepada benar. Tuhan. Itu nggak Itu juga benar. udah minta ampunnya harus. Tapi bukan berarti Tuhan tidak tolong. Tuhan tetap tolong. Ya kan? Lalu apa lagi? Doa karena ditipu orang. Ya kan? Doa ditipu orang, kita maki-maki orang tersebut. Tuhan, biar orang itu Tuhan tidak ada rezekinya sama sekali. Tuhan tolong Tuhan. Itu kutuk jadinya. Itu kutuk. Tapi ganti seperti ini. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku sakit hati sama dia. Ampuni aku Tuhan. Aku tidak mau Tuhan. Aku lepaskan pengampunan atas orang ini yang menipu aku Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Katakan terus terima kasih Tuhan. Aku mengampuni dia. Aku mengasihi dia. Dan aku melepaskan pengampunan. Tuhan terima kasih. Ingat wajahnya, sebut namanya. Dan kamu juga, ampuni, melepaskan pengampunan untuk orang yang menipu kamu. Aku melepaskan pengampunan Tuhan, kiranya aku berkati dia Tuhan. Berat gak? Berat saya. Berat. Makanya kalau misalnya ada orang minta doain aku doanya gitu, kadang-kadang dia mikir dulu, ikut apa enggak? Karena gak masuk akal. Kalau di manusia gak akan masuk akal. Gak masuk akal. Tapi beda dengan kata dunia. Iya. Gimana sih kalau sih orang aku lagi, ya iya kalau sekarang kamu maunya doanya apa? Ya udah kamu maunya doanya apa? Ya aku berdoa semoga itu orang ingat sama aku, semoga itu orang ini gitu kan. Nah itu kan kamu inginnya. Bukan belajar kau berdoa Tuhan biar kiranya engkau yang berkenan, engkau yang mempunyai keinginan atas semua permasalahan. Selesaikan semua masalahku. Aku percaya tuh. Jangan juga bilang Tuhan tolong selesaikan masalahku. Tuhan tukang sapu beresin semua masalah kita. Enggak, kita harus hadapi masalah kita. Diberikan kekuatan sampai akhirnya di 2021 itu juga setelah peristiwa tadi Kalusi akhirnya bersaksi lah kan? Bersaksi lewat YouTube pertama kali itu kapan? Itu 2021 di bulan Juni. Dan lewat ke YouTube yang ditunjukkan. Ya, ternyata bukan ya aku. Enggak. Iya. Kan aku ngelihatnya itu. Aku nggak tahu, aku tanya gereja YouTube, ternyata itu YouTube-nya apa tadi, Yusuf Manubulu. Ya udah aku bersaksi di situ. Kontak itu langsung. Iya, kan aku simpen tuh nomornya. Ya udah aku kontak. Gue nggak telepon gue cuma WA doang. Shalom, kenalkan saya ini semua aku jabarin. Saking capeknya ngetik, aku voice note, langsung dia respon dong. Aku pakai nama pribadi, nama asliku. Jadi aku pikir aku nggak mau pakai nama artis. Ketahuan juga cu akhirnya saat kita podcast malam-malam itu yang tadinya cuma 2 jam jadi 5 jam. 5 jam? Itu paling panjang dari jam 7, setengah 8 sampai jam setengah 1. Jam berapa tuh? Setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, 5 jam. Tapi emang rata-rata kalau ngomongin Tuhan itu kalau ya kan nggak tahu soalnya ini enggak kata Pak Yusuf itu paling malam aku udah turun duluan, mereka masih ngomong Pak aku turun nih apa besok anak-anak sekolah walaupun lockdown kan sekolah di rumah kan. Jadi memang malam itu saya tadinya nggak mau ngomong bahwa saya nih namanya Lucy Deva. Pokoknya sambil jalan sambil ngomong. Ini apa nih mantan artis apa nih gini ya kan. Akhirnya ngomong. Dan setelah itu tayang? Enggak, malam itu juga karena banyak malam itu tayang. Kan itu podcastnya kan by Zoom kan, by live kan, otomatis kan interaktif. Jadi interaktif mereka langsung cari ketemu dong. Iya nih artis gini gitu. Heboh deh besoknya setelah itu kan diupload juga kan di YouTube kan. Lah iya, akhirnya itu kan live langsung. Terus dicari itu udah heboh dan panen hujatan di situ. Snack video, TikTok semua ambil separuh-separuh lah. Cut-cutan semua. Ketika itu terus I seneng enggak seneng, I takut. Takut saya itu hari itu. Diserang banyak orang yang nggak kenal sama sekali. Apalagi kalau zaman Covid dulu tuh kayaknya netizennya lebih galak karena lebih banyak yang nggak kerja kan, yang di rumah kan. Nggak, maksudnya banyak yang di rumah jadi akhirnya kan lebih fokusnya pada game itu lebih galak gitu. Iya benar. Netizen lebih galak banget lebih. Kalau gigit karena mereka udah nggak ada kegiatan lain ya gigitnya di situ kenceng banget. Dan luar biasa gini, malam itu sebelum kita akan podcast ya, itu saya sesak napas loh. Kan saya lagi Delta. Ya kan berarti itu kan bulan Juni. Terus saya bilang sama Pak Yusuf gini, Pak kayaknya saya gak jadi deh. Itu tanggal 13 Juni. Saya gak jadi deh Pak, saya gak bisa napas, saya sesak napas.
Itu belum Ternyata berangkat, udah di tempat. enggak ngomong gini, kita kan pakai Zoom Zoom StreamYard Iya, namanya. iya, Kalau iya. YouTube tuh StreamYard. Bilang nggak jadi. Saya bilang enggak Pak, saya telepon, saya nggak bisa nafas gitu loh. Kata Pak Yusuf, dia kan ternyata pendeta. Nggak apa-apa Lucy, kita akan berdoa. Jadi mereka setengah jam doain gue. Setengah jam didoain. Harusnya mulai jam 7, gue didoain dari jam 7 untuk punya kekuatan. Singkat cerita, 7:30 akhirnya kita live, dan itu live berjalan dengan luar biasa. Wow. Nih nanti lu lihat yang ini nih gambarnya ya, apa pertama aku lihat ya muka aku kayak nanti kamu ya, Ya, tak liatin. minimal ini punyanya Pak Yusuf Mandobulu. Ini adalah kesaksian pertama aku. Coba liatin gambarannya aku. Nanti tak tampilin di Iya, sini, Bu. itu gambaran aku. Rasanya serem di muka gue dulu. Ya, Karena memang udah kepahitan. Memang kalau orang-orang kepahitan pertama kali mukanya beda, auranya beda. Iya. Auranya juga. Biasanya surem dan Iya. seringkali nekuk ke bawah semua kayaknya, nggak tahu ya. Enggak, Sama kalau gelap ya juga pokoknya kayaknya. enggak Gelap juga auranya. I don't know lah. Pokoknya ngeliatnya gue antagonis banget ya. Antagonis. Ya, setelah mungkin serangan-serangan dari hujatan-hujatan itu berlangsung berapa lama? Kalau sih Waktu itu ya lama. Setelah habis kesaksian itu aku langsung ngerajuk sama Tuhan. kenapa? Gue nyalain Tuhan. Tuhan, kan, aku takut Tuhan. Tuhan, aku nanti masuk penjara gini-gini, takut. Sempet mikir masuk penjara. Iya, orang mau dilaporin kok gitu dan lain sebagainya, Mau karena dianggap dilaporin? penistaan agama dan lain sebagainya. Waduh, Sampai serem sekarang banget. pun pelayanan aku adanya seperti selalu aja. Bahkan aku pernah sampai ke Polda kok bolak-balik Banten. 2024. Serem juga ya. 2024 saya sampai laporan Polda bolak-balik. Tuduhannya penistaan agama. Ya puji Tuhan, semua itu Tuhan yang kasih berikan saya kekuatan, dan Tuhan yang bantu buka jalan semua. Wah, ya serem sih. Ya, jadi kalau teman-teman yang ada di sana, saya dilaporin, saya bukan dilaporin, saya udah mau bolak-balik Polda. Kalau teman-teman saya Polda gitu suka teriak-teriak, saya tuh udah dilaporin. Mana ada, lu laporannya nggak ada. Cuma masuk iya, ada beberapa nama apologiat sudah masuk ke dalam ini, tapi belum ini gitu ya. Wah, ya. Untuk itu adakah suara Tuhan lagi yang menjawab itu kalau sih tentang ketakutan kalau sih itu? Ketakutan yang mana? Yang maksudnya ya kan pertama-tama dulu kan kalau sih ngomong ke Tuhan lagi nih, lo Tuhan aku gini. Setelah bersaksi setelah itu adakah gini. Iya, jadi dulu kan aku kan ketakutan kan, karena nggak mau lagi nih aku bersaksi Tuhan gitu, karena takut kan. Tapi Tuhan bilang gini, tau gak apa? Tidak anakku, justru pekerjaanmu baru dimulai. Baru mulai. Iya, itu ada satu malam yang aku udah mulai ketakutan banget, dan aku nangis sambil berdoa. Bilang, aku nggak mau lagi bersaksi Tuhan, aku takut Tuhan, aku nggak mau lagi bersaksi. Lalu Tuhan bilang apa? Tidak anakku, justru pekerjaanmu baru dimulai. Gue bilang, kerjaan apaan Tuhan? Gak tahu pekerjaannya apa. Tapi Tuhan intinya akhirnya dari situ aku diberi kekuatan, dan aku mulai lagi terima kesaksian dari beberapa channel YouTube ya. Dan puji Tuhan, waktu aku bilang ketakutan dan Tuhan bilang maka pekerjaanmu baru dimulai, sekarang tergenapi. Ternyata pekerjaan apa yang dimulai maksudnya Tuhan? Pekerjaan di ladang Tuhan. Wow. Dulu aku nggak mau bersaksi karena takut aku nggak punya pekerjaan, karena takut aku nggak punya income, karena takut aku nggak punya teman, karena takut semua takut. Banyak ketakutan. Kejadian nggak? Kejadian. Kan iya, akhirnya aku nggak punya kerjaan. Orang nggak mau pakai aku, bahkan ketemu aku juga sudah mulai pandang sebelah mata, tidak mau ngakuin aku sebagai teman, semua kejadian. Tapi semua. iya. Tapi dahsyatnya Tuhan gantikan itu semua. Wow. Gitu. Tuhan gantikan semua ketakutan aku. Dan sampai hari ini aku menjadi pelayan Tuhan. The real, aku nggak boleh lagi kerja dalam dunia keartisan, aku tinggalkan. Dunia pengacara yang baru ku mulai sekalipun harus ku tinggalkan. Jadi benar-benar aku bekerja di ladang Tuhan. Bagaimana lu bisa makan, bisa Tuhan yang siapin. Gile. Ya itulah, anggur baru harus di wadah yang baru. Tuhan yang siap. Kalau anggur baru ditaruh di wadah yang lama, wadah itu akan jebol kan. Kayak kain baru juga kalau disulamkan ke kain yang lama akan sobek kan. Ya Tuhan siapkan tempat anggur baru kan, kain yang baru untuk lalu itu untuk di sekarang ini. Kalau sendiri untuk setelah bersaksi itu, kalau ngobrolin ke anak-anak gimana kalau untuk mendidiknya? Setelah itu? Ya, puji Tuhan kan memang dia dari kecil itu kan sudah ditanamkan. Pendidikannya dan yang aku didik ke mereka itu kan hal yang positif. Tapi setelah 2021 tuh ada perubahan apa? Dalam hal apa? Ya,
pendidikan Kristiani Oh Kalusi? iya. Oh, maksudnya gimana sih? Ya maksudnya setelah Kalusi bersaksi itu kan berarti open to all. Iya. Nah, ke anak adakah perubahan yang lebih? Oh, anak enggak dong. Jadi memang dari dulu even aku suam-suam kuku dan aku berada di dua kaki, anak-anakku emang aku didik secara Kristen. Biarpun aku ajarkan dengan agama Islam ya, tapi maksudnya aku pendidikan Kristennya lebih ku atenkan gitu. Cuma nanti dia harus memilih gitu kan. Jadi anak-anakku juga sekolahnya Kristen. Nah, ada satu masa lucunya gini, karena kan akhirnya gini loh menurut aku ya, nantilah anak-anakku kalau udah siap ucap podcast biar dia bersaksi di YouTube sendiri juga, karena anakku yang gede nggak mau. Bagaimana dia pernah kusuruh berkali-kali jangan ngomong kita orang Kristen sama teman-teman mama, itu belum boleh. Dia nggak mau, dia punya. Aku nggak mau ya, privasi gitu. Anak aku ya. Tapi dialah yang menjadi saksi bahwa mamanya pernah melarang dia untuk ngomong kemana-mana dia orang Kristen. Tapi sekarang dia tahu akhirnya setelah dari 2021 sampai sekarang bahwa mamanya bukan artis lagi. Kalau dulu kan ditanya mama mau apa? Artis, pengacara. Kalau sekarang ditanya mama mau apa? Mamaku pelayan Tuhan. Dengan bangga ngomong seperti itu. Dan mereka akhirnya menyaksikan bagaimana justru setelah mamanya jadi pelayan Tuhan, mereka dapat rasakan meskipun dia cuma punya mamah ya. Kan bapak kan kami bercerai. Dia hanya punya mamah yang menjadi papa, yang menjadi teman. Dia rasakan bagaimana saya dulu punya cita-cita gini, Dek. Rian, saya cuma bilang gini, Tuhan kalau boleh aku kerjanya di rumah aja deh Tuhan ya, biar aku tuh bisa ngurusin anak-anakku, karena anak-anakku gak ada bapaknya gini-gini. Dan sekarang akhirnya 5 tahun ini ke belakang kebukti bahwa aku lebih banyak, jadi semuanya aku handle sendiri anak-anakku. Kadang-kadang kan aku pekerjaan juga melayani kan di media sosial ya. Walaupun sekarang ada beberapa waktu ini media sosialku juga lagi agak kurang karena aku juga lebih banyak pelayanan offline ya. Ya seperti itulah. Wow. Gitu. Disediakan juga. Iya. Semua itu disediakan. Dibukakan jalannya juga. Dan dua minggu ini kamu mau tahu ini lebih kaget nih belum pernah di YouTube gue aja gue belum ngomong. Gak usah deh. Oke nanti ngomong di YouTube-nya kalau sih aja kan. Yang belum tahu, yang penasaran mungkin nanti bisa lihat ke YouTube-nya Lucy Daiva. Nanti di search saja. Iya, Lucy Daiva channel. Kalau komunitas sendiri, kalau sih sekarang lebih aktif sih komunitas apa? Untuk komunitas kayak sel atau apa sel? Kan di gereja memang ada komunitas sel itu sendiri karena itu kan pertumbuhan. Tapi kami juga di gereja kan ada pertumbuhannya. Cuma memang aku banyak komunitas-komunitas yang memang aku layani. Salah satunya memang aku melayani beberapa komunitas lansia. Itu orangnya isinya lansia ya, senior, dan aku yang melayani mereka. Lalu apalagi, dan aku punya ministry sendiri, Rian. Saya punya ministry sendiri yang ada beberapa tim di sana. Timnya memang benar-benar pelayan Tuhan. Itulah yang kadang-kala gini aku suka menangis adalah full hidup aku kan memang Tuhan yang sokong. Lewat siapa sih? Lewat orang-orang yang Tuhan kasih rema. Contoh si Budi, mungkin dia lagi tiba-tiba berdoa lihat YouTube saya, lalu dia akan berikan bantuan ya kan, dia transfer ke rekening ya kan, supaya apa, untuk ministry aku. Nah, ministry aku namanya Daiva Healing Ministry. Daiva Healing Ministry. Namanya Lucy Daiva kan. Daiva Healing Ministry. Itu platformnya di mana aja kalau sih? Kami lebih banyak di jalanan. Ya itu tadi ada panti jompo, panti lansia, lalu juga ada rumah pemulihan orang-orang dengan gangguan jiwa. Kalau anak jalanan yang dibawa-bawa, apalagi pelayanan penjara itu yang sebulan sekali kami memang udah ada jadwal pelayanan penjara. Nah kalau kita melayani di penjara itu, Rian, kita itu nggak terima uang, justru kita harus membawa sesuatu. Minimal mungkin nasi kotak, ya kan, kue. Kenapa? Karena buat mereka itu berharga sekali. Nasi kotak tuh berharga, seneng banget. Buat saudara-saudara kita yang ada di tahanan. Nah, DHM ini, Daiva Healing Ministry ini, puji Tuhan udah ada kontrak dengan lapas Cipinang kriminal, dan itu sebulan sekali kami udah dapat jadwal. Di luar dari jadwalnya DHM, saya pribadi juga suka dipakai oleh beberapa ministry untuk menjadi pembicara atau menjadi WL atau menjadi pesaksi gitu, pribadi ya. Nah, akhirnya Tuhan yang kasih orang-orang baik itu untuk
memberkati. Nah, memberkati. Jadi kalau misalnya teman-teman di media sosial lagi ribut berisik banget tentang donasi, open donasi ini, open donasi itu, saya nggak pernah open donasi. Dikasih Tuhan. Enggak, maksudnya gini, aku sebenarnya Tuhan aku open donasi aja ya gitu ya. Sempat kepikiran gitu. Pikir gimana, tapi aku tuh suka malu hati untuk open donasi. Udahlah Tuhan, kalau memang Engkau yang bukain jalan, tolong Tuhan. Kadang aku menangis juga nih, Tuhan, budget kami lagi nggak ada gitu kan. Sementara kami tuh harus kasih makan butuh ini, butuh 150 orang napi. Di sana setiap kita ke sana kan kita harus kasih berkat 150. Ini lagi nggak ada ini Tuhan. Jadi DHM ini berkatnya tuh belum jadi yayasan ya, ini kan masih. Kalau orang lagi memberkati aku, itu berkat aku yang misalnya 100 ya. Itu udah pasti lebih kepentingan ini dulu nih. DHM dulu. Baru ya istilahnya kalau dia bikin makanan, anak-anakku bisa makan. Ngerti gak? Nah, sampai kadang-kadang aku lebih banyak suka telat bayaran sekolah anak. Aduh. Sampai bilang gini, Tuhan, tapi aku gak bilang aku percayalah Tuhan. Kayak sekarang nih aku 3 bulan belum bayar sekolah. Aku cuma bilang gini, aku gak mau pusing ya. Aku bilang, Tuhan, ini anakku belum bayar sekolah nih yang gede, karena kan cukup mahal ya. Anakku belum bayar sekolah. Udahlah, aku mau percaya aja. Nah itu, aku bilang tadi, aku gak mau pusing. Karena pada saat kita pusing mikirin duit, itu duit gak datang sama kita. Jadi kalau kita, makanya Tuhan bilang di dalam Matius berkata, kejarlah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan lu kejar duitnya. Kalau kejarnya duit itu kaki 10. Kakinya 10. Iya. Makanya orang pedagang kaki 5 aja bisa lari, apalagi di rezeki kan. Jadi aku cuma bilang, udahlah Tuhan, berkati Tuhan. Lo kamu tahu sekarang aku apa? Sekarang aku nge-Grab. Baru 2 minggu ini. Itu Tuhan kasih rema. Wow. Sekarang gini, kalau aku memang pengen menggerak, kenapa gak kemarin-kemarin? Baru 2 minggu ini. Iya, awalnya gini, udah kamu nge-Grab. Kayaknya gak mungkin ya Tuhan, gak berani deh aku nge-Grab. Perempuan dong, buat apa aku nge-Grab Tuhan gitu kan. Nah, jadi Tuhan tuh lucu. Kadang-kadang menyiapkan segala sesuatu itu memang ada waktunya. 2 tahun lalu atau 4 tahun, aku ini kan punya mobil ini berkat dari Tuhan juga. Aku punya mobil ini full berkat dari Tuhan. Ini waktu kita bekerja di ladang, Tuhan siapin termasuk mobil. Wow. Aku pindah ke Jakarta cuma bawa mobil butut 1 dan kejual. Setelah aku jadi pelayan Tuhan, aku gak punya mobil, gak punya rumah. Rumah dikuasain mantan suami, gak punya mobil. 2 tahun lalu 2023 Tuhan kirim orang baik untuk kasih saya mobil. Duit cash, aku belikan mobilnya. Selama 2 tahun ini aku pelayan bawa mobil ini, bawa mobil itu untuk apapun kegiatan pelayanan aku. Nah, di masa sebulan atau 2 bulan yang lalu tiba-tiba tuh Tuhan bikin kasih rema aku suruh jadi supir Grab. Aku pikir tadi Tuhan bercanda. Kadang-kadang aku pikir Tuhan bercanda. Apaan sih Tuhan? Gak mungkin, aku takut. Satu, kedua kayaknya gue gak kuat deh nyupir-nyupir gitu loh. Aku pikirannya gak kuat deh aku nyupir-nyupir Tuhan. Terus juga banyak hal ya. Satu timku dia driver gokar. Ngeluh mulu. Ngeluh mulu, ngomonginnya rusak aja, ngeluh ya. Dan saya suka marahin dia. Lu kalau lu ngeluh mulu, terjadilah apa yang kau keluhkan. Bisa gak lu tuh jangan ngeluh. Even di depan mata lu ada batu sandungan, tapi jangan kau keluhkan. Katakan, Tuhan thank you Tuhan ada batu sandungan ini, tapi aku bisa lalui ini. Tuhan makasih Tuhan, berkat-Mu walaupun cuma sedikit, tapi aku mengucap syukur. Itu gitu loh. Nah, akhirnya singkat cerita aku daftar Grab nih. Itu aja gak berhasil. Lu bayangin, gue ngedaftarin Grab selalu ada kendala. Nah itu, ini kenapa sih gue cuma daftar Grab, kok susah banget sih. Berarti kan ada rencana Tuhan yang mau aku buat. Jadi gini, kalau kita mau menjalankan rencananya Tuhan, pasti iblis ikut jalan. Ada rintangannya. Karena iblis akan ikut campur setiap rencana Tuhan. Gak boleh berhasil. Gak boleh terlaksana. Bukan gak boleh berhasil. Kalau kita sudah menjalankan pasti berhasil. Tidak boleh terlaksana. Dikasih rintangan. Makanya iblis cuma punya satu rencana. Apa? Menggagalkan rencana Tuhan. Aku bilang, apaan sih nih? Kenapa? Waktu aku daftar Grab, itu kan aku gak berhasil karena apa? Aku gak punya BPJS. BPJS itu gunanya untuk aku bikin NPWP. Salah? Ya pokoknya bukan itulah. SKCK. Kelakuan baik. Iya, kata aku bikin Grab pakai SKCK. Akhirnya gini, Tuhan, udah gitu lagi pada tuh pelayanan sampai kadang-kadang sampai tidur ini kayak kemarin kamu kan WA aku lama jawab. Kalau aku lagi pelayanan, karena gak punya asisten semua sendiri. Nah terus akhirnya SKCK gak dapat nih. Sudah mulai daftar-daftar, mentok di SKCK. Daftar lagi ke SKCK online. Gak bisa karena gak ada BPJS.
Jadi teman-teman, aku nggak punya BPJS. BPJS ku nunggak. Setelah kita bercerai, saya nggak urusin BPJS. Waktu aku mau bayar BPJS ternyata lumayan gede, ya kan? Puji Tuhan, sekarang BPJS ku Tuhan Yesus lah ya. Nah, terus aku bilang gini, Tuhan, aduh Tuhan ternyata nggak berhasil. Udahlah, berarti kayaknya ini bukan kau yang nyuruh deh gitu. Bukan kau yang nyuruh deh, aku tinggal tidur. Ada masa dimana akhirnya aku datengin secara offline tuh Polres. Maksudnya bikin SKCK online ya. Mungkin tidak ditanya BPJS. Terus? Tetap nggak bisa. Bu, saya mau daftar SKCK. Ibu, daftarnya online, nggak bisa sama kita langsung. Oh, gimana caranya? Bukain. Ini ibu udah daftar. Udah daftar ya. Terusin mana BPJS-nya? Nggak ada, yang nggak bisa. Besoknya di rumah, 2 hari kemudian, ya udahlah Tuhan ya, aku udah usaha ternyata nggak bisa. Aku buka lagi nih Polri. Nih gua nggak tahu ini kesalahan siapa ya. Pokoknya aku buka dan coba nih. Coba deh ya Polri ya. Nih kita coba Polri. Aku pikir kalau nih kita coba lagi, kita lanjutin. Kamu tahu apa yang terjadi? Itu BPJS bisa dilewatin. Aku bisa bikin SKCK. Gua bingung. Tuhan Yesus sudah siap dah. Ayo coba sekarang ada yang bikin. BPJS kelewat. Aku lagi Tuhan bilang buka. Iya, Tuhan bilang buka. Buka sama aku. Oke, buka kan STNK, SIM, SKCK kan? Iya. Nah, ayo simpan dan lanjutkan. Udah jadi kan? Tuh, kita bikin gini-gini. Tiba-tiba BPJS-nya slide kan, lewatin. Ih, kok lewat? Gue pikir, yang bener nih. Tiba-tiba jadi, selamat SKCK kamu sudah jadi, ambil di polsek terdekat, pilih. Aku bilang, kok sampai, serius nih Tuhan Yesus? Masa iya? Bapak di surga yang beneran. Tuh, kalau Tuhan udah tolong. Dapat. Sampai rumah di slot. Di upload. Lanjutin nih. Apa sih daftar tadi? Lanjutin. Udah SKCK-nya, udah dong, berhasil. Tinggal ke pertanyaan. Kan? Ternyata tuh ada tes-tesnya coy. Nonton videonya lah beberapa menit. Ini gak terlalu kejauhan Beb. Akhirnya aku isi-isi tuh ya kan lama. Selesai. Udah gitu waktu itu aku itu make, jadi gini, pengaruh juga dari HP. Kalau HP kita lama jadi lemot dia. Nah aku waktu itu pakai HP lama, jadi muter-muter ya pertanyaan itu. Jadi ada 8 pertanyaan. Di saat kita tidak selesai kan nambah lagi pertanyaan sampai 15. Kapan selesainya? Gue tinggal tidur say. Udahlah Tuhan, udah ya maafin aku Tuhan, udahlah capek aku. Iya, udahlah Tuhan, mau capek aku, tidur. Kan aku kalau udah capek pelayanan sampai rumah cuma cuci muka, anak-anak tahu banget, tidur istirahat. Udah tidur aja. Ada satu waktu, itulah Tuhan kalau bekerja. Dan aku percaya ini rencana Tuhan berarti. Aku kan selalu ngetes gini, ini rencana Tuhan, rencana gue sendiri ya gitu kan. Terus tinggal tidur. Udah tidur, udah berhari-hari, udah gak inget. Ada satu masa aku pelayanan di daerah Rawabuaya. Pas balik macet total. Sebelum itu ada dihubungin nih. Dihubungin sama marketing Grab coba. Aku dihubungin sama marketing Grab. Marketing Grab cuma bilang gini. Halo Bu Lucy, kami dari Grab Marketing. Gue pikir bohong-bohongan kan. Itu berhari-hari. Ini Bu, ada pendaftaran ibu yang nyangkut kata dia. Kami mau bantu. Emang bisa kan udah nyangkut, saya kan belum selesai, saya belum berhasil loh. Saya bilang, iya Bu, emang belum berhasil, tapi ini nyangkut, makanya kami hubungi biar kami bimbing Bu gitu. Kalian ini jadi supir Grab aja ini banget, banyak banget pertanyaannya Dek. Gue bilang udahlah, nggak mau aku banyak sekali pertanyaan, waktuku susah. Gue bilang gitu. Nah nanti kami bantu. Ya udah nanti aja kalau aku ada waktu gitu. Baliklah ke kemacetan itu. Aku lupa tuh tanggal berapa. Pokoknya itu ada di Rawabuaya, tiba-tiba banjirnya menguap. Macet parah. Pulang pelayanan jam 8 malam. Kesana macet, kesini macet. Aku terjebak. Berhenti, semua berhenti. Dan aku tuh kan tipe orang yang gak bisa banyak di kemacetan. Aku minggir, mampirlah ke kantor temanku. Keingetan, mumpung gue lagi gak sibuk. Buka. Aku telepon orangnya. Gini. Aku bilang, Dek aku mau lagi nganggur nih. Lagi nganggur, yuk bisa yuk. Tapi dia bilang, Bu, tapi jangan pakai HP yang lama, bisa gak Bu? Ada gak HP yang baru? Terus juga nomor yang baru. Oh iya ada. Kamu tahu apa yang terjadi? Sebelumnya aku diberkati Tuhan oleh orang baik, dibeliin HP. Dibeliin. Harganya 5 juta. Untuk apa? Tadinya untuk keperluan YouTube aku. Karena YouTube aku dia minta kamu dong iniin lagi gitu. Nah waktu itu kan aku ada tim kreatif
ada satu tim dibilang gini, Say, gue mau bantuin lu tapi gue butuh profesional. Lu ada HP yang benar-benar untuk konten, jangan dicampur dengan nomor lo, karena lu sendiri sibuk, repot nanti gitulah ya. Dan aku tuh selalu dalam segala hal, Rian, aku selalu bilang gini, ya udahlah nanti aku minta sama bapakku. Serius, itu Sabtu aku ngomongnya. Ya udah Ndra, nanti aku minta sama bapakku ya. Nah, dia pikir dia bilang, bapak lu kan udah mati. Oh, bapak gue tuh Tuhan Yesus. Sabtu ngomong begitu, Senin ada orang baik yang Tuhan pilih, di orang Australia. Dia cuma nelpon. Emang kan aku ini kan selalu terima konseling atau even awalnya konseling, lama-lama jadi teman dan kita ngobrol baik, ya kan. Ini kalau ini memang viewer aku, dia gak pernah konseling. Ya bisa dikatakan konseling juga ya. Kita mendengarkan masalah dia, kesadaran. Ngomong panjang kali lebar kali tinggi, semua ngomong. Tiba-tiba ujung-ujungnya adalah apa? Dek, nomor rekeningmu masih lama kan? Iya, nanti kakak kirim, kamu beli HP ya. Dia padahal gak ada ngomongan. Oh, ngomonginnya bukan. Awalnya gak ada ngomongin apapun. Dia cuma bilang gini, Dek, kenapa YouTube-mu sekarang kurang beraktif gitu? Ayo dong aktif lagi. Lalu ku cerita tentang calon hirean aku itu. Aku bilang, aku mau punya tim kreatif. Tapi timku bilang, akhirnya aku cerita gini-gini. Timku bilang, lu kayaknya butuh HP baru kalau memang mau profesional nih. Tapi gitu. Tuhan sendiri yang ketuk. Jadi aku tuh cerita, nggak ada ngomongin apa. Jadi kita udah kayak kakak adik. Jadi, oh gitu loh, iya gitu. Ya aku bilang ya udah nantilah ngomong-ngomong. Aku gak lagi ngomong bapakku. Jadi kita ngomong cerita tuh sambil ketawa-ketawa. Nggak ada kepikiran lu beliin gua HP. Enggak lah saya, nggak ada. Cuman sharing doang gitu cerita. Dia lagi sharing, gue juga lagi sharing, ya kan? Karena dia kan tanya kenapa YouTube-mu. Nah sekarang aku bilang, iya nih kakak doain lah ya. Nanti aku ada HP baru, nanti timku yang beresin di YouTube aku gitu kan. Kita ngobrol 3 jam loh. Gile. Jadi kita gak ngomongin apapun. Tiba-tiba bilang, besok kakak kirim kamu ya. Buat apa kak? Kamu beli HP yang baru? Aduh, gak usah kak. Emang berapa HP-nya kan? Dia bilang, gak usah lah kak. Kamu beli, jangan gak usah. Itu Tuhan yang suruh kakak. Ya itulah. 5 juta HP aja. Emang bener. Terus dia kasih lebih. Dia kasih 6,5. Gue bilang, kak banyak banget. Kakak salah kirim ya? Aku balikin yang 1,5. Kan HP-nya cuma 5 juta. Enggak, lebihnya buat kamu. Gitu. Nah, aku tuh selalu kalau dapat uang, apa yang misalnya ya HP itu memang cuma beli HP, ya udah. Aku kejar tuh temankunya. Indah lu di mana? Ayo nih duitnya udah ada, beliin HP gue. Takut kesalahan ya kan. Nah itu HP-nya. Mana dek sini HP-nya? Gue bilang takut kesalahan. Lu kan nanti yang bantu gue di ini. Ya udah. Akhirnya kita belilah di itu deh. Jeroxi, kita beli HP yang khusus buat content creator. Dia yang tahu li ini. Gue takut salah lo ya, lu yang beli. Oke. Gue cerita, untuk apa? Gue bersaksi lah bahwa itu mobil duit ada. Padahal kalau gue mau, kan YouTube-nya belum mulai. Ini duit bisa gue apain dong? Iya, bisa diapa-apain dong. Nanti dulu lo gue pakai yang lain. Bisa kan? Iya. Atau gue pakai apa-apa. Tapi kenapa gue gak lakukan? Disuruh beli HP, gue beli HP. Udah ada kelebihan kok. Nurut. Gue takut. Nah, ada lagi gini. Ada orang ya memberi. Awalnya dia bilang, aku kata Tuhan. Tapi sifat manusia akan mengungkit ada. Jadi mau saya sampaikan buat semuanya ya, adik-adik dan semua saudaraku. Waktu Tuhan memberikan kamu rema seperti ini, beri kepadanya, beri. Waktu kamu memberinya, makanya ada istilah beri pakai tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Maksudnya adalah pada saat kamu memberi itu udah bukan lagi berkatmu. Waktu kamu memberkati orang lain karena Tuhan, berarti Tuhan mau memberkati 10, 1,000,000 kali lipat dari apa yang telah kau berikan kalau kau taat. Tapi sifat manusia itu ada kala di mana dia akan merasa dia yang memberi. Dia merasa gini, itu kan gue ngasih lu. Nah itu. Berarti gue harus atur-atur lu. Padahal dia cuma saluran sebenarnya. Saluran. Jangan lupa, kamu tuh cuma saluran. Waktu kamu memberi, kamu harus lupakan apa yang telah kamu berikan. Karena Tuhan sudah gantikan itu. Dan banyaknya orang waktu kamu memberi dan akhirnya kemanusiaan kamu naik dan kamu merasa, oh itu gue yang ngerasa. Waktu kamu mulai atur-atur orang, hamba Tuhan yang kamu kasih, tidak sesuai denganmu, lantas kamu sampai pagi, ingat, gak bisa lagi. Dana hibah itu nanti hibah kan. Betul. Di dalam hukum itu namanya hibah. Waktu kamu tuntut lagi hibahan itu, gak bisa secara hukum. Seandainya itu terjadi, secara hukum gak bisa lagi dituntut. Apalagi kalau sampai lewat 2 tahun lebih. Iya betul. Itu gak boleh. Even, sampai saya punya bukti transfer kasih dia. Kamu transfernya dalam hal apa?
untuk mendukung pelayanan dia, bukan meminjamkan kecuali hutang. Iya, beda konteks. Iya, tapi saya coba mau kasih tahu aja, hai semua saudaraku, waktu kamu Tuhan kasihkan rema untuk membantu hamba-hamba Tuhan, lantas pada saat kamu ungkit itu, ingat, Tuhan sedang menutup berkatmu. Jadi kalau kamu memberi bukan berarti saya cuma terima, saya juga harus mengasih. Iya, betul. Ngasih. Saluran lagi. Kayak misalnya kita menahan pun, ya itu nggak akan lewat ke kita. Dan kita cuma jadi bejana, nampungnya ya segitu-segitu aja. Cuman kalau kita jadikan saluran, ya kita akan selalu segar kan, teraliri terus. Memang harus, kalau memang kadang-kala kan suara Tuhan sering kita abaikan kalau sudah kasih. Itu sering juga kan kasih. Kalau kita lewat. Sayanglah Tuhan gitu. Lewat kan. Iya. Itu kekecewaan tuh lebih besar sih sebenarnya. Karena kita nggak memberi. Aku pernah terjadi. Ini Sirian ini. Baru ini lagi saya omongin ya. Jadi gini. Waktu saya diberkati Tuhan dengan motor, ada juga motor diberkati Tuhan. Nah setelah itu motor lama saya, Tuhan bilang gini, berikan sama hamba Tuhan yang lain. Serius, tapi aku waktu itu udah kulakukan. Jadi kan aku ada timku kan, aku gak sulit sebut. Aku bilang, Dek, kamu bisa bawa mobil kan? Karena aku tahu dia tim aku yang paling rajin. Aku bilang, Tuhan aku kasih siapa? Sama halnya waktu aku misalnya dapat berkat nih, entah itu perpuluhan atau gimana, aku doa Tuhan aku kasih ke siapa. Nah terus, waktu Tuhan bilang motor lamaku harus dikasih ke hamba Tuhan yang lain. Orang inilah. Aku tanya, bisa bawa mobil? Motor deh, bisa. Ya udah bawa tuh motor. Buat kamu pelayanan. Oke? Dia gak mau. Gak mau aku menunggu mobil lah, kurang ajar kan. Lu dasar anak kurang ajar. Taat. Ya, kurang ajarnya bercandaan karena dia adik rohaniku. Dasar lu anak kurang ajar. Saya bilang, orang Tuhan kasih berkat kamu. Gak mau mobil motor kakak kan butut. Padahal gak butut, Bu. Dia bilang butut. Ya gila lu, saya bilang. Ya udah ya, kakak udah ngasih kesempatan sama kamu. Pokoknya mau bawa tuh motor buat kamu sana sini. Nggak mau, aku nunggu orang kasih aku mobil. Iya. Saya bilang, oh ya udah. Tapi aku marah sama dia. Kamu tuh ya nggak menghargai apa yang Tuhan kasih. Tuhan akan menghargai kita di saat kita dapat berterima kasih dengan apa yang Tuhan kasih sekecil apapun. Maka Tuhan akan terus menambahkan berkat. Contoh, aku kadang-kadang diberkati orang di dalam rekening ministry aku 10.000. Berarti kan itu minimal, ya. Siapapun kamu ya, karena ada satu orang yang selalu memberkati ministry saya, ke rekening saya, lewat GoPay itu 10.000 seminggu sekali, 2 minggu sekali. Wow. Itu saya lebih kencang doanya. Berarti dia memberkati saya di tengah ketidakpunyaan dia. Dia mau taat sama Tuhan. Saya malah nangis Tuhan. Tapi saya selalu saya bawa pokok doa saya untuk setiap orang yang memberi ya, kan nama-namanya ada. Dan puji Tuhan ada orang yang sampai hari ini orangnya sama, namanya sama. Aku gak kenal loh, Dek. Kan ada orang yang aku memberkati kamu dan pengen kenal. Itu ada beberapa orang sampai gue bilang, Tuhan boleh gak sih kenal sama orang ini? Dan 5 tahun ini aku gak kenal, tapi dia selalu bantu tiap bulan. Kadang nominal turun, aku gak lihat nominal, orang yang sama. Nah, intinya lagi balik ke motor tadi, Dek. Nah, karena dia nggak mau, dia nggak mau kan, ya udahlah kalau gitu. Nah, inilah kesalahan aku. Ya, pada saat kita tidak taat sama Tuhan, Tuhan ambil lebih banyak. Karena nggak mau, ya udahlah nanti aja. Apa? Aku pakai sendiri. Anakku bilang gini, Mah, motornya buat aku aja. Kan tadinya dia dibeliin motor tuh, tapi motor listrik. Nah, waktu dia pakai sekolah, jalannya nggak kenceng kan. Anak SMA sekarang kan seneng kenceng. Aku nggak mau pakai motor listrik, lelet jalan. Motor lama aja aku modifikasi ya, Mah. Oke? Ya udahlah, aku lupakan suruhan Tuhan. Aku modif lah tuh motor. Motor itu dimodifikasi, berapa modifnya? Ya nggak sampai 5 juta, 3 jutaan. Kamu tahu ternyata lebih dari 10 juta. Oke? Aku bilang, tahu gitu mana, beli aja gitu kan. Emang kan ngambilnya cicil-cicil, tapi lama-lama selutut. Tapi yang sangat menyakitkan, beberapa bulan ini motornya hilang, sayang. Diambil orang. Dia dibohongin sama orang bengkel. Akhirnya hilang. Hilang sehilang-hilangnya. Hilang dengan BPKB-nya, hilang dengan STNK-nya. Saking polosnya anakku. Wah, aku marah nih. Bukan marah ya, aduh.
Tapi aku ngerasa kayak nggak kehilangan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan apa? Itu udah bukan aku. Bukan motormu kok gitu. Aku nangis di hadapan Tuhan. Aku bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku pernah nggak taat. Walaupun aku mencoba taat kan, aku memberikan sesuatu kepada orang lain. Tetapi ternyata aku malah memberi kesempatan itu kepada anakku. Akhirnya apa? Motor itu harganya 6 juta ditambah dengan puluhan juta yang buat ngerenov, berarti kan hampir 15 juta dia hilang. Aduh. Sampai anakku, Mama urus dong ke polisi gini-gini. Aku tuh bilang, enggak nak, itu memang motor udah sebenarnya bukan punya Mama. Di sini aku mau katakan, di saat aku nggak taat, aku minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Jadi ya udah hilang, aku nggak masalah. Udahlah nak, nggak apa-apa. Nggak mau aku urus juga di polisi karena apa? Itu bukan hak aku. Karena aku sebenarnya udah mengambil yang bukan hak aku. Wow. Ya ampun. Segitunya ya ternyata. Aduh. Wah, hampir 2 jam nih Kak Lucy. Potong-potong ini ya, pas 1 part 2 ya, sayang nanti anunya. Tapi oke lah. Itu banget sih up and down pengalaman Kak Lucy. Kalau kita bahas kayaknya 5 jam, jadi 5 jam beneran ini. Ntar kalau ada waktu lagi lainnya. Mungkin Kak Lucy juga ada pesan-pesan buat teman-teman di sini yang masih kadang-kala belum terlalu yakin dengan Tuhan, belum terlalu yakin dengan suara itu. Ada pesan nggak buat teman-teman yang nonton ini? Khususnya untuk semua anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak Papi Yesus, kalau masih nggak yakin, ini benar nggak sih suara Tuhan? Ujilah Tuhan makanya. Ujilah itu dalam arti apa yang mau kamu uji? Ini benar gak nih suara Tuhan gitu ya? Bagaimana kamu dapat mengenali suara Tuhan? Lewat mana? Lewat Alkitab dulu. Kau harus banyak baca tentang kebenaran firman Tuhan. Karena di atas dunia ini dan di bawah kolong langit ini ada 2 yang berkuasa. Ya, ada otoritas 2 dalam dunia ini. Di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Yang pertama, firman Tuhan anak-anakku, kata Tuhan Yesus. Firman Tuhan itu lewat apa? Lewat Alkitab. Bagaimana kau tahu itu firman Tuhan kalau kau aja nggak pernah baca? Minimal 1 pasal aku baca. Ya. Dan kalau aku nih, akhirnya karena kan aku pernah baca tamat ya. Kalau sekarang kalau misal aku lagi nggak ada kesempatan sambil aku kerjain pekerjaan, kan aku kalau tiap hari itu bangun pagi jam 4. Urusin anak-anak, mandi, berdoa dulu nih, berdoa ya paling 5, 10, 15 menit, even tergantung kebutuhan rohku ya. Nah, kadang aku lanjutkan lewat pekerjaan. Sambil bekerja, cuci piring, beresin dapur, buat sarapan anak-anak, ya lebih banyak buat sarapan anak-anak. Itu sambil ku pasang audio Alkitab. Dengar. Waktu kita mendengarkan kita juga tahu, sampai di sini, ini aku lagi ini. Firman melalui pendengaran. Ini melalui pendengaran. Hah? Ini kaosku. Oke. Yes, hearing, ya. Makanya jadi, buat ini. Iya, nah teman-teman, jadi pertama belajar tentang mau dengar suara Tuhan, minimal baca Alkitab atau mendengarkan Alkitab. Dan dikontinukan. Kayak aku nih hari ini sudah di mana pembacaan Alkitab aku misalnya. Dengar. Ya, aku hari ini lagi di 2 Raja-Raja 11 dan terus usahakan aku minimal kalau nggak di dapur, di mobil pun sambil ku dengarkan. Nah, waktu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, apapun yang kita baca masuk ke dalam alam sadar bawah kita, maka firman itu akan tertanam di dalam diri kita, teman-teman, saudaraku tercinta. Dan firman itu akan tergenapi. Kapan waktunya? Waktunya Tuhan. Lalu gimana kita tahu itu suaranya Tuhan? Nah, dengan ujilah apa? Kita sudah membacanya. Waktu kita tahu, kita sedang berdialog, apakah benar ini suara Tuhan? Jangan kau lakukan dahulu. Karena Tuhan itu bisa berbicara secara audible dan secara roh. Yang paling sulit adalah secara roh. Kalau secara roh itu semi-semi, ini kita yang ngomong apa roh Tuhan yang ngomong, ya kan? Makanya tadi aku bilang, waktu Tuhan nyuruh saya nge-grab, ini gue yang ngomong atau Tuhan yang mau nih, ya kan? Makanya kan ku uji kan dengan apa ya gitu kan. Ternyata aku cuma bilang gini, Tuhan kalau memang ini maunya engkau jalannya genapi, gitu ya teman-teman. Jadi Tuhan kalau memang jalannya engkau, aku percaya Tuhan genapi jalan ini, tidak ada kesulitan dan membuat Tuhan buka jalan. Itu ujilah Tuhan. Contoh halnya, satu lagi. Berapa bulan ini Tuhan berikan aku rema lagi untuk kembali ke dunia film. Untuk film rohani. Wow. Aku kan punya teman produser yang memang produser, teman baikku, sahabatku. Itu semua bukan aku yang ngonyok-ngonyok ke dia ya. Dia yang tiba-tiba ingat aku dan kita project untuk film. Dan intinya adalah
aku mau ke film ini karena filmnya film rohani. Dan aku bilang, dia butuh lu cariin aku dong donatur untuk film, sponsor. Awalnya ada kemarin, jujur kita udah ngobrol banyak-banyak sampai 3 kali pertemuan. Yang namanya planning nggak mungkin ada 3 kali dong, bener gak? Yeah. Kalau dia udah nggak setuju dan nggak berhasil dan nggak sukses dan nggak mau dan tidak tertarik, cukup di pertemuan pertama gak? Udah tahu. Maksimal pertemuan kedua gak? Iya. Yeah. Kenapa dia perlu ada pertemuan ketiga on the way ke pertemuan keempat loh? Hah? Lucu kan? Yeah. Kalau bukan si iblis yang ngocok-ngocok. Saya nangis waktu ternyata akhirnya dia bilang apa? Sorry Luz, kayaknya aku gak tertarik. Padahal udah ada pertemuan ketiga on the way keempat. Aku nangis di mobil. Aku bilang gini, Tuhan, Kau yang suruh aku Tuhan, dan ini rema darahmu. Karena filmnya dahsyat banget memuliakan nama Tuhan. Dari scene awal, tengah, akhir itu semua Tuhan isinya. Karena aku ikut penulisnya juga penulis hebat loh. Yeah. Yang nulis KKN Penari. Ini penulisnya nih. Yang nulis KKN Penari, Gerald. Mama Hit. Ini penulisnya, anak Tuhan juga. Aku membantu untuk menyisip Kak, ini kira-kira di dalam apa lagi yang kita masukkan. Sisipan khot Tuhan itu loh. Jadi aku bilang, Tuhan dahsyat nih film. Kalau jadi Tuhan kau namamu dimuliakan dalam film ini. Wah dahsyat. Tapi iblis juga tidak akan mau. Tapi sampai hari ini, sampai detik hari ini, saya coba bilang gini, Tuhan, kau yang buka jalan, maka tidak ada yang bisa tutup jalan. Aku gak mau sibuk-sibuk cari. Orang tersebut yang pernah datang 3 kali on the way keempat, bukan aku yang cari. Saya cuma bilang, Tuhan tolong aku percaya engkau yang sudah buka jalan. Produsernya, teman sahabat baik aku, ini muslim. Kan bukan berarti kebetulan, saya percaya semua Tuhan suka jalan. Wow. Jadi, saya selalu ikutin aja apa kata Tuhan. Nah jadi tadi teman-teman bilang, gimana kita tahu itu suara Tuhan? Ujilah dulu. Terus diuji. Kalau lewat audio, suara Roh Kudus kan kita selalu uji dengan itu. Tapi ada juga orang yang secara audible, ya kan? Itu beruntunglah untuk orang-orang yang bisa secara audible, ya kan? Aku nggak mau dengan, wah aku nih sombong banget. Menurut ya kebetulan aja sih, nggak tahu itu semua bukan kebetulan juga. Dulu aku berpikir ya itu biasa aja. Jadi ternyata ya memang orang bilang kok luar biasa, gue pikir nggak biasa aja gitu. Sampai orang gila lu luar biasa. Yang luar biasa tuh Tuhan Yesus. Akunya mah biasa ngomong sama koi. Iya. Ya kan aku biasa. Aduh ya. Kalau sih sendiri remanya yang lifetime rema itu apa sebenarnya yang dipegang Kak Lucy sepanjang hidup ini? Ayat emas lah. Oh, ayat emas. Ayat emas aku ya cuma satu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan digenapi. Oh ya. Jadi aku selalu mencari rencana kerajaan Allah itu berarti kerajaan Allah itu kan udah kita dapatkan sekarang. Dan menjalankan kebenarannya. Makanya aku motonya adalah apa? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Aku gak pernah lelah. Kalau suatu hari aku lagi asik-asikan, aku tuh kan hobinya memang nonton ya. Kadang kalau memang lagi healingnya nonton. Healingnya entah itu film apapun, kadang makanya di rumah berlangganan Netflix. Ada masa dimana kita juga belajar dari film tentang keimanan. Relate ya kan. Nah, dan filmnya gak mesti film religius. Film biasa pun ada masuk kok. Bisa ada nilai-nilainya itu. Saya juga ngalamin banget sama istri gila itu. Ada satu film di Netflix itu judulnya The Mask. Masker ya, The Mask. The Mask ya, salah. The Mask. Jadi ini ceritanya seorang wanita buruk rupa. Tapi dia pintar menari. Jadi dia host, tapi mukanya ditutupin pakai topeng, makanya The Mask gitu. Tapi dari cerita ini akhirnya ada sebuah peristiwa pembunuhan yang terjadi karena orang ini begitu menggemari menggemari dan lain sebagainya. Si penggemar ini yang punya ibu nih akhirnya mati. Si wanita ini nggak sengaja lah ya. Nah si ibunya ini dulunya pendoa. Dia ini pendoa. Bahkan teman-temannya ngajakin dia ke dukun ini dukun itu karena si anaknya ini jejaka tua.
ayo ke dukun ini, biar ini sukses. Tapi dia tetap, oh tidak bisa, Tuhan Yesus pokoknya ini dahsyat loh, film itu loh. Tapi dia bilang, kami ini pendoa gini-gini. Akhirnya mati. Si anaknya mati kan. Nah dia tahu yang bunuh itu si perempuan ini. Dia pengen balas dendam. Maksud dari cerita ini Tuhan tunjukkan, seorang pendoa yang sudah dekat sekali dengan Tuhan, dia bisa berbalik karena kecewa. Sakit hati bisa mengubahkan orang. Sakit hati bisa mengubahkan. Wow. Orang baik. Orang yang taat dengan Tuhan. Wah. Nah itu saya Tuhan, apa yang saya tangkap? Tangkapannya apa? Berarti jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Begitu juga jangan lelah kita bergantung sama Tuhan. Menggantungkan diri karena Tuhan berkata, akulah Tuhan. Kau mau minta apa? Akulah Tuhan. Akulah Tuhan penyembuh. Akulah Tuhan pemberi. Gitu. Oke. Haleluya. Amin. Aduh, thank you banget kalau sih buat sharingnya yang cukup panjang ini. Haleluya. Berapa jam ini? Mana waktunya? Hampir 2 jam ini. Oke. Enggak, terus mungkin teman-teman yang mau memberkati Kak Lucy bisa aksesnya kemana itu? Nanti kamu pasang di description aja nanti aku kasih ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang nonton video ini untuk memberkati ministry saya, pelayanan ya, memberkati, karena hidup saya itu satu lagi deh, buat semua anak-anak Papi Yesus dimanapun berada. Jangan menunggu kamu melayani di gereja. Ya, jadi banyak orang bilang gini, aduh lu mah sekarang enaknya pelayanan. Gue sih kayaknya belum siap untuk pelayanan. Gitu kan. Banyak orang gitu kan. Aku mah belum siap untuk pelayanan. Sekarang gue tanya, Gera lagi. Rian. Sekarang nih kamu lagi melayani Tuhan. Puji Tuhan. Iya kan? Ini. Menjadi suami pun sedang melayani Tuhan. Iya, apapun yang kita lakukan kita menjadi melayani. anak dari orang tuamu pun kamu sedang melayani Tuhan. Karena pelayanan itu setelah saya akhirnya bergelut di sini, Tuhan kasih rema kepada saya. Pertama, pelayanan setiap anak-anak Tuhan itu yang pertama adalah harus melayani dirimu sendiri. Ini nanti jadi shoot ya. Ingat anak-anak Tuhan, jangan sibuk melayani cari gereja, maka kau akan kecewa. Karena di gereja orang banyak berkompetisi untuk mencari muka. Tapi sibuklah melayani biar Tuhan berkenan. Yang pertama, layanilah dirimu sendiri. Banyak orang suka lupa melayani diri sendiri, makanya banyak sakit. Ya, rohnya sakit karena dirinya tidak dilayani. Jiwanya sakit. Layani dirimu sendiri dengan cara apa? Penuhi dirimu dengan ketentuan firman Tuhan. Cari persekutuan sana sini untuk dirimu. Isi dirimu dulu. Makanya layani dirimu sendiri. Makanya ada kata-kata di dunia, cintailah dirimu sendiri. Ya. Pertama. Yang kedua, baru kamu layani adalah orang di sekitar kamu, keluarga kecilmu. Yang punya istri, anak-anakmu. Berikut orang tuamu, keluargamu. Itu dulu. Dalam kan? Kalau kamu sudah bisa melayani mereka dengan baik dan sempurna di hadapan Tuhan. Ya, kita gak bisa sempurna di hadapan manusia. Baru Tuhan akan berkata apa? Baru kamu boleh melayani keluar. Keluar itu apa? Teman-temanmu, sahabatmu, tetangga-tetanggamu, itu luar deh. Nah berikutnya keempat, baru Tuhan akan izinkan kamu untuk melayani ke ujung bumi. Keluar. Meluas ya, dari kecil meluas. Makanya Tuhan berkata apa? Dari Samaria, Yehuda ke ujung bumi. Ya kan? Itu 7, ada 4 ya. Itu ternyata ini kata Tuhan. Wow. Makanya banyak jemaat kecewa dengan hamba Tuhan. Contoh, hamba Tuhan ini khotbahnya keren banget. Wah gila, khotbahnya itu dalam 1 bulan 31 hari dia bisa 150 titik khotbah atau mungkin ribuan, padahal 1 bulan 31 hari. Tapi waktu dia berkhotbah, keluarganya mengeluh dan misalnya dia khotbahnya keren banget tapi keluarganya sakit hati. Ngomong di firman aja oke, tapi tiap hari lu gebukin gua. Berarti dia belum selesai dengan dirinya. Keluarganya dulu belum selesai. Iya, banyak seperti itu. Dan aku pun sekarang masih belajar untuk hidup sempurna seperti Tuhan. Karena kita jangan ngomong gini, aku mau seperti Tuhan, nggak bisa deh. Tuhan Yesus itu tidak bisa kayak kita tuh nggak bisa kayak Tuhan Yesus, tapi jadilah serupa dengan Tuhan. Maksudnya Tuhan, jadilah serupa dengan Tuhan. Bukan kita jadi kayak Tuhan. Nanti lu sombong jadi kayak Tuhan.
nggak kuat. Bukan nggak kuat, bukan bagianmu. Tuhan is Tuhan, kita manusia biasa. Cuma kita berkarakter seperti Tuhan. Serupa gitu. Iya, Wah, seru serupa. banget. Ya nanti kita cantumkan di sini juga. Pokoknya buat teman-teman yang tergerak hatinya untuk memberkati ministrinya Kak Lucy ya. Silakan. Amin. Jangan abaikan suara Tuhan juga. Jangan abaikan gerakan di hatimu. Karena itu akan berujung penyesalan biasanya. Iya, kayak saya. Ya kayak tadi udah ada contohnya gitu. Gitu aja, terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, juga komen-komen di video ini. Apalagi kalau kamu kenal dengan Kak Lucy. Gitu aja. Thank you. Tuhan memberkati. Berkati sayang ya. Memberkati.